Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak sekalian pada malam hari ini Bapak akan mengajar yaitu pendidikan agama Islam. Materi yang akan Bapak sampaikan yaitu pendidikan agama Islam kelas 1 semester genap tentang perilaku terpuji, yaitu pembelajaran ke-10. Baik anak-anak sekalian, gimana kabarnya, sehat semuanya? Mudah-mudahan di sini Bapak selalu mendoakan kalian, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dijauhi dari mara bahaya. Salah satunya adalah penyakit yang sedang mewabah pada waktu ini, yaitu tentang COVID-19 atau virus corona. Dan tetap selalu patuhi peraturan yang sudah diberikan, yaitu diam di rumah. Jadi jangan kemana-mana. Jadi diam di rumah saja, tidak boleh keliaran kemana-mana. Baik anak-anak sekalian, anak kelas 1A dan kelas 1B, malam hari ini Bapak akan sampaikan materi tentang perilaku terpuji. Sebelum materi Bapak bahas lebih lanjut, yaitu Bapak mengulas materi pelajaran ini, materi yang minggu yang lalu, bahwa perilaku sudah Bapak jelaskan bahwa perilaku terpuji ini adalah salah satu perilaku yang baik, yang perilaku yang akhlakul karimah, yang akhlak yang baik, ada perilaku yang wajib kita lakukan sebagai seorang mukmin atau muslim. Nah, kenapa kita harus berperilaku baik? Karena kita seorang muslim, kita harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu yang kayak gimana? Yaitu perilaku yang mencontoh akhlak Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kita sebaik-baiknya manusia, seorang muslim itulah orang yang baik, adalah orang yang selalu mencontoh akhlak, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang wajib kita ikuti, yang wajib kita contoh keteladanannya, yaitu baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu sudah Bapak bahas tentang perilaku terpuji. Ada 6 contoh perilaku terpuji. Nah, malam hari ini akan Bapak ulas kembali, yaitu tentang contoh perilaku terpuji. Baik anak-anak, gimana, sehat semuanya di rumah? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kita mulai ya untuk perilaku materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 semester genap SD Negeri Tugu 8 Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Disusun materi ini yaitu oleh Bapak, yaitu guru pendidikan agama Islam, yaitu Kamin SPDI MPD. Baik anak-anak sekalian, yang pertama, coba kalian buka buku paketnya halaman 62. Itu kita akan ulas kembali di buku halaman 62. Kalau sudah dibuka, tolong diperhatikan. Yaitu tentang materi tentang perilaku terpuji. Apa sih perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik, yang kita harus contoh atau kita harus lakukan, karena ini salah satu adalah sebagai anak atau sebagai siswa, yaitu harus mencontoh perilaku-perilaku yaitu. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, coba buka halaman 62. Di situ contoh yang pertama, perilaku terpuji itu adalah berkata yang baik. Nah, ini berkata yang baik itu yang kayak gimana? Berkata itu adalah berbicara, mengeluarkan suara, atau berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, pasti berbeda. Apa saja contohnya? Contoh, kalau kita berbicara dengan teman, cara meminta tolong, kita harus memohon. Kepada guru juga kita harus bagaimana? Harus sopan, ya. Berkatanya adalah sopan dan santun. Sopan itu dalam berbahasa kita. Kita itu orang Indonesia itu harus mengikuti tutur kata yang sopan. Yang santun itu bahasa yang baik, tidak boleh kasar, ya. Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara yang tidak baik kepada siapapun, apalagi kepada guru dan orang tua. Jadi Allah itu perintahkan kepada kita itu harus berkata yang baik. Berkata baik itu salah satu contoh manusia, dilihat itu dari kata-katanya. Kalau kata-katanya itu bertutur kata baik dan sebagai sopan dan santun, maka manusia itu memiliki salah satu contoh perilaku terpuji. Paham anak-anak? Jadi
perilaku terpuji yang di halaman 62 ini tentang berkata yang baik. Jadi tidak boleh berkata yang buruk atau yang kasar, yang tidak sopan. Ini jangan dicontoh ya. Nah, ada 6 contoh perilaku terpuji yang akan Bapak bahas pada malam hari ini. Yang pertama yaitu berkata yang baik tadi ya. Yang kedua itu hormat dan patuh pada guru atau orang tua ya. Yang ketiga adalah bersyukur. Yang keempat adalah pemaaf. Yang kelima adalah jujur, dan yang keenam adalah percaya diri. Itu adalah salah satu beberapa contoh yaitu sikap perilaku terpuji. Baik anak-anak, Bapak akan bahas satu persatu. Yang pertama, anak-anak tolong perhatikan halaman berikutnya, yaitu berkata yang baik. Tadi sedikit Bapak sudah ulaskan. Ketika kita berbicara kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun. Ketika kita bertemu dengan teman, ya bagaimana? Ya, kita harus mengucapkan salam. Seorang muslim atau seorang muslimah ketika bertemu dengan sesama muslim, kita wajib mengucapkan salam ya. Jangan sungkan-sungkan. Jangan cuma kayak orang-orang barat, cuma hai, hello, jangan ya. Kita sebagai seorang muslim itu bukan Bapak melarang, tapi lebih baik itu adalah mengucapkan dengan salam. Karena salam itu adalah salah satu contohnya mendoakan kita. Atau mendoakan teman kita, teman mendoakan kita juga ketika menjawab salam. Baik anak-anak, paham anak-anak ya? Ada 6 contoh, di sini ada 5 contoh cara berkata yang baik. Yang pertama menggunakan bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan itu bahasa yang tidak kasar ya. Bahasa sopan, bahasa yang sopan ya, tidak kasar ya kepada teman. Bagaimana ya? Tidak kasar, tidak bahasanya tidak bahasa-bahasa yang pokoknya bahasa-bahasa binatang apalagi dan sebagainya. Harus sopan. Kepada orang tua bagaimana? Misalnya minta tolong kepada Pak Guru. Pak Guru, misalkan saya minta tolong, nah, atau kepada orang tua, mama, papa, ya, itu seperti itu harusnya. Terus bernada, yang kedua bernada lemah lembut. Jadi nadanya tidak kasar, tidak boleh membentak. Jangan kalau minta tolong, papa, tolongin aku, tidak boleh. Jadi kita menggunakan bahasa yang baik. Papa, Dede minta tolong dong, Papa, Nana minta tolong dong. Nah itu harus menggunakan nada yang lembut, nada yang halus ya, lembut. Yang ketiga sesekali tersenyum apabila berkata. Jadi nggak boleh kalau ngomong tuh cemberut misalkan. Kepada teman itu harus kita senyum, misalkan Assalamualaikum teman, Assalamualaikum kakak, Assalamualaikum Pak Guru dan sebagainya. Itu adalah berbicara yang sopan atau selalu tersenyum ya. Karena kita selalu menanamkan 5S ya, ingat ya. 5S itu yang kita tanamkan yaitu ada pertama sapa, salam, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Yang pertama harus menyapa pada teman-teman siapapun. Yang kedua harus mengucapkan salam. Yang ketiga harus senyum. Yang keempat adalah sopan dan yang kelima adalah santun. Ini 5S yang harus kita terapkan. Yang keempat, contoh yang keempat tidak berbohong pada saat berkata. Ingat, berkata yang baik itu tidak boleh dusta atau berbohong. Ngomongnya bohong ya, nggak boleh. Harus berkata yang jujur, nggak boleh berbohong. Yang kelima memuji seorang. Jadi kita ketika teman kita berhasil dan sebagainya, kita berikan pujian, berikanlah pujian. Misalkan teman kita juara 1 misalkan, selamat ya, misalkan kalian sudah. Itulah contoh salah satu perkata yang baik. Yang kedua yaitu hormat dan patuh. Kepada siapa? Kepada guru dan orang tua. Apa saja contohnya? Contohnya kepada ayah dan ibu, ya, kepada nenek, kakek dan sebagainya. Kita harus hormat dan patuh. Cara menghormati bagaimana? Ada di sini ada 10 contoh, 10 contoh cara menghormati dan patuh pada orang tua. Bapak hanya 10. Yang pertama, tidak membantah perkataan dan perintah orang tua atau guru. Ketika kita disuruh orang tua, ketika disuruh guru, kita harus nurut. Tidak boleh tidak boleh nggak mau dan sebagainya. Itu ya. Jadi harus kita nurut kepada siapapun kalau kita disuruh. Kalau hal itu adalah yang baik. Yang kedua, tidak boleh berdusta. Ya, kepada orang tua nggak boleh bohong tuh. Ya, yang suka bohong tuh. Ya, yang suka bohong nggak boleh. Ya, harus tidak boleh berdusta. Yang ketiga, mengindahkan nasihat dan perintah. Menuruti. Kalau ada perintah dari guru, perintah dari orang tua, kita nuruti. Kita indahkan, kita ikuti. Ya, karena orang tua dan guru pasti kalau memerintahkan, pasti dia berbuat baik. Yang kelima, menjunjung yang keempat ya, membantu dan meringankan tugas. Tugas apa? Orang tua. Kita bantu orang tua kalau kita orang tua lagi kerja, kita bantu nyuci piring, misalkan kita bantu ngepel, bantu apa.
5. Menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Jaga nama baik orang tua, jaga nama baik guru, jaga nama baik sekolah. Tidak boleh kalian tercemar nama baiknya. Tiba-tiba kalau kalian berbuat jahat, anak siapa itu? Anak si ini. Sekolah di mana? SDN 28. Waduh, ini adalah membuat pencemaran nama baik. Jadi nggak boleh, harus kalian berbuat baik. Yang keenam, mengedepankan adab dan perilaku yang baik. Adab dan perilaku, salah satu akhlak manusia itu adabnya dilihat. Adab itu adalah perilaku dia, baik tidak, ya, terpuji atau tidak, ya. Itu kita kedepankan perilaku yang baik. Yang ketujuh, salam sapa senyum, ya, sopan santun. Itu 5S tadi ya. Yang ke-8, mematuhi perintah, apapun perintah yang diberikan, ya, ikuti. Yang ke-9, patuh dan taat. Tidak boleh durhaka kepada orang tua, tidak boleh durhaka kepada guru, tidak boleh membentak dan sebagainya. Dan yang ke-10, menghormatinya, ya. Itulah contoh patuh dan taat. Terus yang ketiga, contoh bersyukur. Bersyukur itu mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah, ya. Itu jelaskan, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab itu sangat pedih. Jadi Allah itu akan mengazab kepada orang yang kufur, ya, kufur nikmat. Bersyukur kepada Allah itu dengan mengucapkan apa? Biasanya yang kita ucapkan adalah alhamdulillah. Diberi sehat, alhamdulillah, ya. Diberikan kita kesehatan, diberikan rezeki dan sebagainya. Kita harus mengucapkan bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin. Kita kan dikasih jajan, alhamdulillah dan sebagainya. Contohnya apa? Contoh berlaku bersyukur itu. Yang satu, melaksanakan ibadah sholat fardu dan sunahnya. Kalau kita sudah diberikan kesehatan, kita harus wajib ibadah kepada Allah, ya. Sholat fardunya, sholat sunahnya kita lakukan. Yang kedua, senantiasa mengucapkan alhamdulillah dan selalu mensyukuri nikmat Allah. Bersyukur, ya, mengucapkan alhamdulillah misalkan, ya. Yang ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena kita sudah diberikan kesehatan, maka kita jaga. Jangan kalian menyepelekan tentang kesehatan, ya. Yang keempat, menebarkan senyum dan kebahagiaan kepada sesama. Dan yang kelima, tidak mengeluh ketika mendapat cobaan. Ketika kita diberikan cobaan oleh Allah, kita ucapkan alhamdulillah Allah sudah memberikan cobaan. Kita syukuri. Walaupun itu adalah buruk buat kalian, tapi kita harus syukur. Kita harus syukuri karena cobaan itu adalah salah satu cara Allah menguji kita. Apa kita mampu atau tidak, atau kita lolos atau tidak dari ujian. Yang keempat, yaitu kita pemaaf. Contoh perilaku terpuji yang keempat adalah pemaaf. Memaafkan. Sebelum orang lain meminta maaf, kita maafkan. Atau ketika ada masalah, kita harus maaf. Contohnya apa pemaaf itu? Contoh yang satu, tidak membalas perbuatan jahat teman. Ketika kalian diejek, ketika kalian dimaki, atau kalian dijahati, itu tidak boleh kalian membalasnya. Karena membalas perbuatan yang jahat itu tidak baik, ya. Biarkan saja, kita maafkan. Yang kedua, memaklumi teman yang melupakan janji kepada kita. Kalau teman sudah berjanji tiba-tiba lupa, ya udah kita maklumi. Nggak usah, wah lu bohong lu. Ya itu kasar, nggak boleh, ya. Jadi bahasanya biarin aja kalau teman kita adalah ingkar janji atau kita maafkan. Yang ketiga, mengingatkan kepada teman supaya berperilaku sopan. Jadi mengingatkan kepada teman, hey, kalau berbicara harus baik, pada guru itu harus bagaimana. Ini selalu mengingatkan. Tidak pendendam, nggak boleh pendendam, ya. Memaafkan kesalahan teman yang melakukan kesalahan, selalu memaafkan. Ketika teman melakukan kesalahan, kita maafkan, ya. Selalu sabar apabila diejek dan dololok. Nah, ketika kita mendapat ejekan, biasanya nih, ya, suka mengejek nih teman-teman kalian nih. Kalau satu nih, misalkan ada teman yang mengejek nih, itu nggak boleh kalian lawan lagi. Ya, kalau kalian lawan lagi, yang terjadi adalah permusuhan yang terjadi. Ya, kita apapun yang kejadiannya kita selalu memaafkan. Itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang terpuji itu adalah pemaaf. Baik, yang kelima, yaitu sifat perilaku yang terpuji adalah jujur. Ya, jujur apa? Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, jujur kepada Allah, itu adalah salah satu perilaku yang baik. Jujur kepada guru juga, ya. Contohnya apa, Pak? Satu, tidak mencontek ketika ulangan atau ujian, itu tidak boleh mencontek. Percaya diri kepada diri kalian. Nggak boleh mencontek, ya. Itu hal yang tidak baik.
Tidak membolos sekolah. Nah, ini suka yang bolos nih, tidak boleh. Tidak suka berkata bohong. Nah, ini tidak suka berkata bohong. Ini orang jujur. Dia selalu berbicara apa adanya. Berbicara apa adanya, dia tidak melebih-lebihkan, dia tidak mengurang-urang. Tidak melakukan suap atau iming-iming kepada siapapun. Nah, ini kejujuran itu adalah hal yang mahal. Jadi yang orang yang tidak jujur itu nantinya oleh Allah mendapatkan dosa, ya. Berkata apa adanya, ya, berbicara yang benar. Jadi itulah contoh-contoh sifat jujur. Yang terakhir, sifat yang terakhir adalah sifat percaya diri. Percaya diri itu bahasa kitanya pede. Percaya diri kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Bahwa kita itu yakin. Ketika disuruh oleh guru, yakin. Oh iya, saya berani. Itu namanya percaya diri. Jangan ketika dipanggil misalkan, Aljabar maju ke depan, nama Pak Guru misalnya dipanggil. Gak mau, Pak, takut. Nah, itu salah satu contoh yang tidak percaya diri, ya. Kenapa? Karena ada di sini Bapak ada 7 contoh percaya diri. Yang pertama, selalu belajar dari kegagalan. Kalau kalian gagal, misalkan kemarin nilainya 5, harus berani, jujur, percaya diri. Wow, besok harus 7 nih, harus 10. Memiliki inisiatif, yakni kemampuan dan memutuskan dan melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita yakin, oh iya, perbuatan yang baik apa aja ya. Percaya diri. Tidak mencontek di saat ulangan, itu udah jelas, ya. Melakukan suatu pekerjaan dengan mandiri, mandi sendiri, ya. Mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan PR sendiri, belajar sendiri, itu adalah salah satunya. Tidak pesimis. Orang yang percaya diri itu tidak pesimis orangnya, ya. Yakin pada diri sendiri. Yang keenam, berani tampil ketika diperintah. Dan yang terakhir, mengakui kemampuan sendiri. Nah, itu ada. Jadi ini adalah ulasan materi tentang perilaku terpuji. Bahwa Bapak pesankan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, bahwa kita adalah salah satunya contoh harus mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang baik wajib kita contoh, ya. Apalagi sifat-sifat yang baik. Ingat ya, sifat akhlak Nabi Muhammad yang kita contoh itu ada 4, ya. Masih ingat nggak anak-anak? Yang pertama ada sidik, ya, patona, tabligh, ya, amanah. Atau sidik, amanah, patona, tabligh. Ini yang kalau kita contoh. Jadi intinya di dalam materi pembelajaran ini yang Bapak harapkan kalian sebagai seorang siswa harus memiliki perilaku yang terpuji atau perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, dan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Kalau kalian sudah memiliki perilaku yang terpuji, insya Allah akan memberikan pahala buat kalian dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, ini materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan materi tentang perilaku terpuji ini mudah-mudahan kalian dimengerti dan mudah-mudahan kalian dapat mencontoh yang perilaku yang baik ini. Yang pertama apa anak-anak? Kita harus berkata yang baik, tidak boleh kasar. Yang kedua, hormat dan patuh pada guru, pada orang tua. Yang ketiga, selalu bersyukur pada Allah. Yang keempat, selalu memberikan pemaaf. Yang kelima, jujur. Dan yang keenam, percaya diri. Ini materi yang Bapak sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Dan pesan Bapak, selalu di rumah, jaga kesehatan di rumah. Contoh Bapak juga di sini di rumah, tidak kemana-mana, ya. Di sini tidur di rumah, di kamar. Bapak mengajar di sini bukan di kelas lagi, tapi memberikan pelajaran di rumah. Karena kita diwajibkan mengikuti peraturan pemerintah supaya kita selalu di rumah. Baik anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan, hal yang tidak kalian pahami, nanti kita ketemu di dalam pembelajaran seperti biasa, boleh ditanyakan. Pesan Bapak, jaga kesehatan, selalu belajar, ikuti aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah, dan hindari main keluar atau berkerumun di tempat-tempat keramaian. Dari Bapak, itu saja dari Bapak. Kurang lebihan mohon maaf. Bapak Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.